pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam sesi renungan kita. Ada perenungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-12, ayat yang ke-20. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan roti kepadanya, lalu ia makan. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 dengan judul perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Nabi Nathan datang untuk memperingatkan kesalahan yang Daud lakukan dengan satu buah analogi di mana sebuah kota ada dua orang, yaitu satu yang sangat kaya dan satu orang yang sangat miskin. Orang yang sangat kaya ini mempunyai begitu banyak kambing domba, lembu sapi, sedangkan si miskin ini hanya mempunyai satu ekor betina kecil yang dia besarkan seperti anaknya sendiri. Pada suatu ketika, orang kaya ini kedatangan seorang tamu, dan dia merasa sayang untuk mengambil kambing dombanya untuk dimasak bagi tamunya tersebut, malah mengambil domba yang dimiliki orang si miskin ini. Padahal ini adalah domba satu-satunya yang dia miliki dan memasaknya. Dan mendengar cerita ini, Daud menjadi sangat marah, ya, dan berkata bahwa orang tersebut harus mati. Tetapi Nabi Nathan mengatakan bahwa orang kaya itu adalah Daud, di mana Tuhan telah mengurapi Daud menjadi raja dengan cara menyingkirkan Saul beserta keturunannya dan memberikan segala sesuatu kerajaan dan memberikan seluruh rakyat, yaitu rakyat Yehuda dan rakyat Israel, kepada pangkuannya Daud sendiri, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Saul selama ini diberikan kepada Daud. Tetapi Daud menghina Tuhan dan melakukan perbuatan mengambil istri Uria menjadi istrinya, dan tidak itu saja, di mana Daud ini membunuh Uria dengan begitu kejinya. Oleh karena itu Nabi Nathan mengatakan bahwa pedang tidak akan pernah lalu daripada keluarganya Daud, dan nanti anak yang akan dilahirkan oleh Betsheba ini akan ditulahi Tuhan sehingga mati. Sehingga betul saja begitu anak ini lahir, maka anak ini sakit. Karena anak ini sakit, Daud ini mencoba untuk mencari belas kasih Tuhan. Daud ini mencoba untuk mengubahkan hati Tuhan, ya, dengan cara dia berpuasa dengan tekun selama 7 hari. Dan dalam berpuasa ini, Daud ini benar-benar menunjukkan sikap penyesalan yang begitu dalam, begitu luar biasa, sehingga kita mencatat dia berbaring di tanah sehari-harian dan dia tidak mau dihiburkan oleh siapapun dan tidak mau makan apapun. Tetapi sekali lagi, setelah 7 hari lamanya, Tuhan telah membulatkan keputusan, telah membuat satu buah keputusan bahwa anak itu harus mati. Jadi tidak ada excuse, tidak ada cerita apapun. Walaupun Daud telah berpuasa sedemikian rupa, merata di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tak mengambil keputusan sehingga anak tersebut mati. Tetapi ada satu hal yang aneh, ya, begitu anak ini mati, maka Daud ini mengakhiri puasanya. Dia bangkit dari lantai, kemudian dia mandi, berurap, ya, masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah, kemudian makan. Hal ini membuat pegawai-pegawainya menjadi bingung, karena tadi pegawai-pegawai ini sempat takut. Sementara anak ini saja sedang sakit, Daud sudah begitu sangat berduka, dia tidak mau makan. Bagaimana nanti apabila dia tahu kalau anak ini ternyata sudah mati, jangan-jangan dia melukai diri. Dan hal ini membuat pelayannya bertanya-tanya, mengapa Daud melakukan hal yang demikian? Dan Daud berkata bahwa, ya, kalau memang anak itu sudah mati, ya sudah. Karena kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, aku tidak mungkin bisa membalikkan anak itu kembali menjadi hidup untuk datang kepada aku. Tetapi yang benar nanti akan ada masanya di mana aku mati kembali bersama dengan anak itu. Pelajaran apa yang kita lihat pada pagi hari ini? Pelajaran yang kita lihat bahwa Daud ini ada dua hal, tapi yang paling poin pertama adalah kita melihat bahwa Daud ini tahu waktu yang tepat buat move on, ya. Jadi ketika anak ini masih sakit, dia melihat masih ada kesempatan nih untuk melunakkan hati Tuhan. Kemudian dia berpuasa sedemikian rupa, memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika Daud melihat bahwa Tuhan telah mengambil satu buah keputusan berdasarkan daulat yang ia memiliki, Daud ini
menghargai keputusan Tuhan tersebut. Sehingga ketika Tuhan tetap menghukum bahwa anak itu harus mati, dia menghukum Daud dengan mengambil anaknya yang dia sayang itu harus mati, Daud menghargai keputusan Tuhan. Kita melihat bagaimana Alkitab ini, Daud tidak bersungut-sungut, Daud tidak melakukan tindakan destruktif lainnya, Daud tidak mencaci maki Tuhan dan menyesali Tuhan berlarut-larut, tidak. Dia langsung bangkit berdiri, menyudahi puasanya, makan, berurap, dan tetap datang sujud menyembah Tuhan. Dan kita melihat bahwa Daud ini ngerti banget kapan waktu yang tepat untuk move on. Tetapi dalam hal move on ini, satu hal yang kita lihat dengan jelas adalah Daud menghargai, Daud menghormati daulatnya Tuhan. Daud tidak merengek-rengek, ya, tapi dia menghargai keputusan yang Tuhan lakukan. Terus yang kedua, kita melihat bahwa Daud ini percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidupnya itu dalam kontrolnya Tuhan, dan Daud ini percaya bahwa apapun yang terjadi nanti itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, hal yang tersebut terjadi, anaknya mati, dia tidak berduka, dia tidak komplain, dia melanjutkan kehidupannya dan move on. Hal apa yang kita pelajari menjadi refleksi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini? Buat saya pribadi, bahwa saya menangkap bahwa ada refleksi yang harus kita tangkap, bahwa kita juga harus bersikap seperti Daud. Kita harus mengerti kapan waktunya untuk move on. Move on dari apa? Move on dari pergumulan yang kita miliki. Saya nggak tahu teman-teman hari ini sedang bergumul apa. Saya tidak tahu teman-teman bahwa teman-teman hari ini sedang berdoa untuk masalah apa yang kamu hadapi. Ya kan? Terlepas dari masalah tersebut atau pergumulan tersebut adalah sesuatu masalah atau pergumulan yang didatangkan oleh dirimu sendiri. Ya, kita melihat bagaimana Daud, anaknya menjadi sakit dan mau mati, ya karena memang hukuman. Karena dia telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, di mana dia membunuh Uria dan mengambil istrinya Uria menjadi istrinya. Teman-teman sendiri bagaimana? Apakah hari ini pergumulanmu disebabkan oleh satu perbuatan dosa yang kau lakukan, atau memang bukan karena tapi engkau sedang bergumul saja, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu? Kita harus bisa mengetahui kapan waktunya kita tetap memohon kepada Tuhan, dan kapan waktunya kita menyudahi permohonan kita dan menghormati keputusan yang Tuhan miliki. Kemudian move on, melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Kita harus seperti Daud, ngerti kapan waktu itu. Dan mungkin salah satu parameter yang bisa kita lihat adalah ketika kita berdoa, bergumul, tapi Tuhan tidak menjawab sedemikian lama, ya. Dan saya percaya nanti akan ada impresi, Tuhan akan berikan kemampuan dalam hati kita untuk move on. Dan impresi itu kalau memang sudah begitu kuat dalam hati kita, bahwa sepertinya memang Tuhan tidak akan menjawab doa kita, tidak akan menjawab pergumulan dengan cara yang kita mau, memang sudah waktunya kita mengakhiri doa tersebut. Sudah waktunya kita menguras tenaga, hati, dan pikiran kita kepada pergumulan kita tersebut, dan berhenti untuk menuntut Tuhan untuk memenuhi pergumulan kita dengan cara kita sendiri. Dan kita harus seperti Daud, kita move on dan melanjutkan kehidupan kita, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa sungguh pun Tuhan tidak menjawab doa pergumulan dengan cara yang ada di pikiran kita, dengan selera kita. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, akan memberikan berkat kepada kita dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, pada pagi hari ini, pelajaran yang paling utama adalah kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk move on. Dan move on bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Move on ini berarti kita menghargai daulatnya Tuhan dalam hidup kita. Kita menghargai cara Tuhan adalah cara yang terbaik dalam hidup kita. Move on tidak berarti bahwa kita harus mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan bersungguh-sungguh. No. Move on berarti kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun kita harus menerima kenyataan bahwa Allah menjadi pergumulan dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itu yang disebut move on. Jadi move on bukan berarti kita pergi
meninggalkan Tuhan bersungguh-sungguh dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. No. Tapi move on berarti menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kita dan melanjutkan kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan bahwa pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan akan membalas segala pergumulan doa kita. Teman-teman, apa pergumulan harimu? Teman-teman, apa pergumulanmu hari ini? Pasangan hidupkah? Bisniskah? Pekerjaankah? Relationshipmu dengan keluarga kah? Kalau engkau sedang bergumul untuk masalah ini, dan dalam otakmu dan pikiranmu ada satu buah skenario di mana Tuhan menjawab dengan cara-cara yang engkau inginkan. Teman-teman, kalau sudah engkau berdoa sekian lama selama ini dan tidak ada impresi bahwa itu akan diselesaikan dengan caramu, yuk berhenti untuk menuntut Tuhan melakukan dengan caramu. Yuk, move on. Dan percayakan bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan membereskan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan melaksanakan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Ingat, cara dan waktunya Tuhan adalah yang paling sempurna dibanding dengan cara dan waktu kita. Tetap percaya, andalkan Tuhan. So, itulah dia saklar kita hari ini, hari yang ke-91. Sampai ketemu besok di saklar hari yang ke-92. Move on, dan tetap semangat baca Alkitab kita. Baca Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.